Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kemampuan kuantitatif atau pengetahuan kuantitatif untuk pejuang SNBT tahun 2025. Nah, di sini ada soal pertama. Diketahui bahwa XY sama dengan 5 ini sebagai informasi yang akan kita gunakan nanti untuk menjawab pertanyaan. Yang mana pertanyaannya adalah nilai dari 2X akar Y plus 2Y akar X dan seterusnya. Nah, terus biasanya kita bingung nih harus diapakan. Nah, sehingga kalau ada informasi yang ada, kita dipaksa untuk menggunakan informasi ini disubstitusikan ke pertanyaan yang sudah ada. Jadi, tinggal kita tulis aja soalnya 2x akar y ditambah 2y akar x plus akar 20. Nah, di sini kan ada xy. Nah, bentuk ini sesuai atau sama dengan informasi yang diberikan, yaitu nilainya adalah 5. Lalu yang di bawah atau penyebutnya per akar 5x ditambah akar 5y ditambah 5. Oke. Nah, jangan lupa untuk kita harus selalu fokus dengan opsi yang diberikan. Di sini pada opsinya berupa sebuah bilangan, tidak mengandung variabel atau simbol-simbol lain. Sehingga kita dipaksa untuk menghilangkan x dan y di sini. Gimana mas caranya untuk menghilangkan x dan y? Kita harus mengotak-atik si x dan y ini sehingga membentuk x kali y semampu kita. Contohnya apa? Kita pernah tahu bahwa 2 itu sama dengan 2 kuadrat dalam akar atau sama dengan akar 4. Begitu juga dengan x. X itu sama dengan akar x pangkat 2. Begitu juga dengan y. Y sama dengan akar y pangkat 2. Atau bisa ditulis juga dengan akar x kali x sama dengan akar y kali y. Nah, konsep ini bisa kita aplikasikan ke soal nomor 1, di mana kita di sini memiliki nilai x yang bisa dimasukkan ke dalam akar menjadi 2 akar x kali y ditambah 2 akar y kali x ditambah, nah kita tahu 20 kali 5 ini sama dengan akar 100, di mana akar 100 nilainya adalah 10. Yang di bawah per akar 5x ditambah akar 5y ditambah 5. Selanjutnya, kalau kita perhatikan di sini ada unsur yang memuat informasi yang diketahui. Apa itu? X kali Y. Nah, sekarang untuk X kali Y bisa kita ganti dengan informasi yang ada, di mana nilai X kali Y atau Y kali X nilainya adalah 5. Sebelum itu, kita perhatikan di sini ada angka 2, dan 10 itu adalah 2 kali 5. Sekarang kita keluarkan angka 2-nya dengan metode distributif. 2 buka kurung akar X kali XY berarti 5 kali X ditambah akar Y kali YX atau 5 kali Y ditambah 5 karena 2-nya sudah maju ke depan per yang bagian bawah akar 5X ditambah akar 5Y ditambah 5. Nah, dalam bentuk rasional jika terdapat unsur yang sama dapat kita coret sehingga jawabannya hanya bersisa 2. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya yang benar adalah D. Kali ini kita melanjutkan untuk soal yang kedua masih tentang kemampuan kuantitatif. Di sini ada beberapa informasi yang diberikan pada soal. Yang pertama diketahui bahwa U1 itu sama dengan 3, U2 itu sama dengan 7, dan ada suatu formula untuk menentukan suku yang lain. Nah, di mana formulanya adalah UN plus 2 itu sama dengan 2 kali UN plus 1 dikurangi UN. Nah, di sini kita melihat sebuah pola di mana untuk mencari suku berikutnya didapatkan dari 2 kali suku sebelumnya dikurangi 1 kali suku sebelumnya lagi. Atau agar lebih mudah kita tinggal menuliskan U3 itu sama dengan 2 kali U2 dikurangi U1. Sedangkan U4 sama dengan 2 kali U3 dikurangi U2. Nah, sekarang kita pakai formula yang pertama untuk mencari U3. U3 sama dengan 2 kali U2, yang mana kita tahu U2 nilainya adalah 7. 7 dikurangi sama U1, di mana U1-nya adalah 3. Sehingga 2 kali 7, 14, dikurangi 3, hasilnya sama dengan 11. Selanjutnya kita gunakan formula yang kedua, di mana didapatkan U4 sama dengan 2 kali U3, yang mana U3-nya adalah 11, dikurangi U2 yang bernilai 7. Diperoleh hasil 22 dikurangi 7 sama dengan 15.
Kembali ke pertanyaan yang diberikan, di mana U4 ditambah dengan U1 itu sama dengan U4-nya 15 ditambah U1-nya 3 menghasilkan nilai 18. Nah, ini soalnya cukup mudah karena hanya tinggal menggunakan formula, sehingga diperboleh jawabannya adalah A. Di sini sudah memasuki soal yang ketiga. Di sini soalnya cukup menantang karena kita memerlukan penalaran yang cukup untuk membahas soal nomor 3 ini. Di mana di sini sudah dijelaskan bahwa segitiganya adalah segitiga siku-siku. Lalu kita harus menggambar segitiga tersebut. Nah, di sini sudah kita gambar segitiga siku-sikunya dengan sisi miringnya adalah 10. Berarti kita beri di sini nilai 10. Informasi berikutnya, segitiga tersebut memiliki keliling 22. Jadi kita tulis K sama dengan 22. Nah, di sini kita belum tahu nih alas dan tingginya berapa. Sedangkan yang ditanyakan adalah luas dari segitiga. Yang mana kita tahu luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Sedangkan untuk alasnya sendiri belum diketahui dan tingginya juga belum diketahui. Dari itu, kita bisa menggunakan konsep yang bernama teorema Pitagoras, di mana sisi miring kuadrat sama dengan jumlah dari sisi tegak kuadrat. T kuadrat ditambah A kuadrat. Nah, di sini kita pernah mengenal konsep bahwa A ditambah sama T dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat ditambah T kuadrat ditambah 2AT. Kita masukkan yang diketahui, A kuadrat plus T kuadrat nilainya adalah 10 kuadrat atau 100 ditambah 2AT. Nah, lalu untuk A plus T bagaimana, Mas? Untuk A plus T kita bisa dapatkan dengan menggunakan keliling, karena keliling belum kita gunakan dari tadi. Rumus keliling adalah jumlah dari semua sisi pada segitiga. Nilainya adalah 22. Sehingga diperoleh A plus T sama dengan 12. Sekarang kita substitusikan A plus T sama dengan 12, jika dikuadratkan nilainya 144. Nah, di sini kita dapatkan 2AT sama dengan 44. Jadi AT-nya sama dengan 22. Untuk luas sendiri rumusnya adalah setengah dari AT, berarti nilainya adalah 11. Jadi diperoleh jawabannya adalah A. Akan melanjutkan soal yang keempat dari kemampuan kuantitatif. Di sini ada soal cerita, Tony mengeluarkan uang sebesar 10% dari penghasilan untuk membeli BBM. Jadi BBM-nya sama dengan 10% dari penghasilan Tony. Nah, di sini penghasilan si Tony kita tidak tahu berapa. Karena kita berbicara persentase, maka kita asumsikan penghasilannya adalah 100.000. Nah, di sini bisa kita tulis harga BBM-nya menjadi 10% dari 100.000. Hasilnya sama dengan 100.000 dikali 10% berarti 10 per 100 dikali 100.000. Boleh dicoret, hasilnya sama dengan 10.000. Nah, selanjutnya BBM-nya naik 25%. Nah, naik 25%, jadi kenaikannya sama dengan 25% dari harga BBM, bukan dari penghasilan si Tony. Jadinya 25% dikali dengan 10.000. Hasilnya menjadi 25 per 100 dikali 10.000. Sama dengan 2.500. Nah, pertanyaannya adalah pengeluaran untuk BBM Tony naik menjadi, yang ditekankan di sini menjadi. Jadi keseluruhannya. Oke. Kalau misalkan ditanya naik berapa, jawabannya adalah 2.500 per 100.000 karena kita mengasumsikan penghasilannya 100.000 dikali 100. Boleh dicoret. Hasilnya adalah 2,5%. Nah, ini kalau pertanyaannya adalah naik berapa. Namun, karena di sini ada kata-kata naik menjadi, maka kita harus menghitung total. Totalnya yang pertama adalah 10%, bertambah 2,5%, hasilnya menjadi 12,5%. Untuk jawaban yang benar adalah 12,5%, tapi karena di sini di opsi tidak ada, maka kita memilih yang naik berapa, yaitu naik 2,5%. Sehingga jawabannya adalah yang B. Tapi disclaimer, harusnya jawabannya adalah 12,5% ya adik-adik, karena yang diminta adalah naik menjadi berapa. Untuk menjadinya berarti total 12,5. Sudah, mungkin itu saja untuk soal nomor 4. Melanjutkan soal sebelumnya, untuk soal nomor 5 di kemampuan kuantitatif, di sini ada tipe soal tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kalau kita menggunakan konsep mungkin cukup lama, sehingga kita mengerjakannya dengan menggunakan sedikit nalar.
Di sini ada 50 pekerja, 50 orang. Dia dapat membuat 20 sepatu. Nah, itu dikerjakan per 10 hari. Sedangkan, jika setiap pekerja memiliki kemampuan dan kecepatan yang sama, jadi setiap orang kemampuannya sama, maka banyak hari yang dibutuhkan 10 pekerja untuk membuat 16 sepatu. Nah, di sini si soal menginginkan pekerjanya ada 10 orang. Nah, jika pekerjanya ada 10 orang, maka di sini terjadi proses pembagian, yaitu dibagi 5 orangnya. Kalau orangnya dibagi 5, maka si sepatu juga harus dibagi 5. Sehingga diperoleh 4 sepatu setiap 10 hari. Sedangkan di sini mintanya soalnya adalah 16 sepatu. Jika ingin mendapatkan 16 sepatu, maka berapa hari yang dibutuhkan? Sehingga kita harus merubah hasil ini, karena orangnya sudah benar, ada 10 pekerja. 4 sepatu per 10 hari. Jika ingin 16 sepatu, maka kita harus mengalikannya dengan 4. Sehingga harinya juga harus dikali dengan 4 menjadi 40 hari. Jadi jawabannya 10 orang untuk 16 sepatu memerlukan 40 hari. Mungkin itu saja untuk soal nomor 5, sederhananya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.